Sungai Yangtze merupakan salah satu jalur air terpenting di dunia, membentang hampir 4.000 km dan melintasi jantung Tiongkok. Sungai ini mengalir melalui 11 provinsi, menghidupi kawasan pertanian, industri, serta kota-kota besar yang bergantung pada alirannya. Namun pada suatu waktu permukaan airnya mulai menyusut secara drastis, menandai awal dari bencana lingkungan berskala besar. Kehidupan yang dahulu begitu bergantung pada sungai ini, mulai dari manusia hingga makhluk air, mendadak berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekeringan mulai melanda pada April 2011. Tidak datang secara tiba-tiba, tetapi menyebar secara perlahan dan cepat berubah menjadi yang terburuk dalam setengah abad terakhir. Wilayah tengah dan hilir Sungai Yangtze, kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat pertanian dan perikanan air tawar, mengalami kerusakan parah. Lahan-lahan pertanian mengering dan retak, perahu-perahu terdampar karena permukaan air yang terlalu rendah, dan ribuan keluarga kehilangan sumber nafkah. Sekitar 244 juta hektar lahan pertanian terdampak. Lebih dari 1.300 danau yang selama ini terhubung dengan Sungai Yangtze kehilangan fungsinya. Dan sekitar 5 juta orang serta ternak mereka tidak lagi memiliki akses terhadap air bersih. Dengan Sungai Yangtze menopang hampir separuh populasi nasional dan 40% dari perekonomian negara, kehancuran ini memberikan dampak nasional yang luar biasa. In China, they're waging war on the weather. A drought so severe, they're firing rockets into the sky to make it rain. Sebagai respon awal, otoritas Tiongkok menggelar sekitar 36 operasi penyemaian awan untuk mencoba memicu turunnya hujan. Di sejumlah wilayah, hujan turun dan membawa sedikit kelegaan. Namun intensitasnya tidak cukup kuat untuk memulihkan kondisi tanah dan danau yang telah terlanjur rusak. Di banyak lokasi lainnya, awan yang diharapkan justru bergerak menjauh atau gagal menghasilkan hujan yang dibutuhkan. Di saat para ahli meteorologi memperingatkan bahwa hujan tidak akan turun hingga akhir bulan dan suhu akan terus meningkat hingga 36 derajat Celcius, pemerintah pun menyadari bahwa mereka perlu mencari solusi yang bisa mereka kendalikan secara langsung, menggunakan air dari Bendungan Tiga Ngarai, proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Kekeringan memerintahkan peningkatan debit air hingga 10-20%. Meskipun angka tersebut terlihat kecil, kenyataannya bendungan ini mampu mengalirkan lebih dari 4 triliun liter air setiap hari dan seluruhnya diarahkan ke wilayah hilir yang kekurangan air. Di beberapa wilayah, air ini berhasil menghidupkan kembali tanah pertanian. Meskipun air akhirnya kembali ke Sungai Yangtze, kerusakan yang terjadi pada ekosistem sudah terlanjur parah. Wilayah ini merupakan habitat bagi lebih dari 1.000 spesies, termasuk lebih dari 370 jenis ikan, 220 spesies hewan dasar sungai, dan ratusan jenis tumbuhan air. Salah satu spesies yang paling terancam adalah porpoise tak bersirip, mamalia air tawar langka, mirip lumba-lumba yang hanya ditemukan di Sungai Yangtze. Populasinya pada tahun 2022 tercatat hanya 1.249 ekor. Penurunan permukaan air menyebabkan banyak dari mereka terdampar, dan hilangnya ikan sebagai sumber makanan utama memperparah kondisi mereka. Dalam upaya untuk menanggulangi kerusakan tersebut, pemerintah Tiongkok memulai proyek besar pelepasan kembali kehidupan ke Sungai Yangtze. Pada tahun 2011, sekitar 1,3 miliar benih ikan dilepaskan ke sungai dengan tujuan untuk mengembalikan sumber daya perikanan yang hancur akibat kekeringan. Proyek ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama 5 provinsi di sepanjang aliran tengah dan hilir sungai. 4 jenis ikan utama dilepaskan, yaitu ikan mas hitam, ikan rumput, ikan cap, dan ikan kepala besar. Keempatnya telah dikenal dan dikonsumsi sejak dinasti Tang. Selain itu, lebih dari 500.000 ikan jenis lainnya juga dilepaskan, termasuk perch Tiongkok dan sejumlah ikan buntal. Pelepasan ikan hanya salah satu bagian dari proses restorasi.
Pemerintah juga menanam sekitar 22.000 hektar tanaman air atau makrofita. Pemerintah juga menambahkan lebih dari 21 juta moluska untuk membantu membersihkan air. Kombinasi tanaman dan moluska bekerja seperti sistem penyaring alami yang menciptakan lingkungan lebih sehat bagi ikan-ikan yang baru dilepas. Namun, sebelum ikan-ikan ini dilepaskan ke alam liar, mereka harus dibesarkan terlebih dahulu. Salah satu contoh penting adalah ikan sturgeon Tiongkok, spesies purba yang semakin langka di habitat aslinya. Para ilmuwan menangkap sturgeon liar dari Sungai Yangtze dan mulai membudidayakannya dalam kondisi buatan. Di Pusat Konservasi Sturgeon di Jingzhou, ikan-ikan ini dipelihara di kolam berbentuk bundar dengan diameter 40 meter dan kedalaman hampir 5 meter. Ikan dewasa bisa tumbuh hingga panjang 4 meter, sehingga membutuhkan ruang yang luas. Setelah menetas, benih ikan dipelihara dalam kolam kecil dengan suhu dan komposisi air yang dikontrol ketat. Ketika tumbuh, mereka dipindahkan ke kolam terbuka untuk belajar hidup di lingkungan semi-alami. Sebelum akhirnya dilepaskan ke sungai, mereka melalui masa adaptasi di kolam khusus yang berisi air Sungai Yangtze yang telah difilter. Di sana, perilaku ikan diamati dan kadar oksigen dalam air dijaga agar mereka benar-benar siap kembali ke habitatnya. Untuk mengantisipasi kepunahan mendadak, pemerintah juga membangun pusat penyimpanan cadangan biologis. Proyek yang dikenal dengan nama Bahtranu ini menyimpan jaringan, sel, DNA, dan materi biologis lainnya dari spesies langka Sungai Yangtze, termasuk sturgeon. Sampel-sampel ini dibekukan dalam nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius dan dapat digunakan untuk membiarkan kembali spesies jika diperlukan. Meskipun langkah ini bersifat darurat, keberadaannya menjadi penting di tengah terus menurunnya populasi alami. Sayangnya, meski miliaran ikan telah dilepaskan ke Sungai Yangtze, hasilnya belum mampu membalikkan tren penurunan. Populasi ikan tetap menyusut dan tanda-tanda pemulihan tidak tampak signifikan. Tangkapan ikan menunjukkan penurunan drastis dari 430.000 ton pada tahun 1954 turun menjadi 260.000 ton di tahun 1960-an dan kemudian 200.000 ton di 1980-an. Pada 1990-an, jumlahnya turun lagi menjadi setengahnya dan pada tahun 2011 jatuh di bawah 100.000 ton. Tanpa upaya restocking, angka ini kemungkinan akan terus menurun. Lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2019, para ahli mencatat tidak ada satupun spesies sturgeon Tiongkok, sturgeon putih, atau lumba-lumba baiji yang menunjukkan tanda-tanda berkembang biak. Ikan dayung bahkan telah dinyatakan punah setelah 17 tahun tak terlihat. Sebagai tanggapan, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan besar lainnya pada tahun 2020, larangan penuh penangkapan ikan di Sungai Yangtze selama 10 tahun. Awalnya kebijakan ini diterapkan di 332 kawasan konservasi, tetapi kemudian diperluas ke seluruh badan sungai dan anak sungainya. Tujuannya adalah memberi waktu yang cukup bagi populasi ikan untuk pulih secara alami dalam 2 hingga 3 generasi. Larangan ini berdampak besar secara sosial. Dalam bulan pertama pelaksanaannya, lebih dari 100.000 kapal disita dan lebih dari 200.000 orang terdampak langsung. Beberapa mantan nelayan bahkan kini beralih profesi menjadi petugas patroli pengawas larangan, lengkap dengan perangkat malam dan drone untuk menindak pelanggaran. Pemerintah menyadari bahwa jika tidak dilakukan pengawasan ketat, penangkapan ikan ilegal akan terus berlangsung dan merusak semua upaya yang telah dilakukan. Kebijakan larangan ini diiringi pula oleh peringatan tahunan bernama Hari Pelepasan Ikan Nasional yang jatuh pada tanggal 6 Juni. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan awal musim bertelur saat suhu air mulai menghangat dan tingkat keberhasilan ikan bertahan hidup meningkat. Pada tahun 2023, lebih dari 850.000 ikan langka dilepaskan ke Sungai Yangtze dari kawasan Yi. 9 spesies diantaranya merupakan spesies endemik Sungai Yangtze dan mendapat perlindungan tingkat tertinggi di Tiongkok, termasuk sturgeon dabri dan ikan penyedot Tiongkok.
Namun, meski langkah ini menunjukkan dampak positif, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tidak ada pedoman nasional yang baku mengenai metode pelepasan ikan, jenis yang dibutuhkan, jumlah optimal, atau strategi pelestarian jangka panjang. Di beberapa tempat, ikan dilepaskan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Di tempat lain, bahkan spesies yang tidak berasal dari Sungai Yangtze turut dilepaskan. Pemerintah daerah, perusahaan swasta, relawan, bahkan individu kadang melakukannya secara mandiri tanpa koordinasi. Akibatnya, beberapa spesies bisa menghilang karena terlupakan, sementara spesies lain berkembang tanpa kontrol, merusak keseimbangan yang ingin dipulihkan. Tanpa kajian ilmiah yang solid, upaya pelestarian justru berisiko memperparah masalah yang ada. Pada akhirnya, Sungai Yangtze bukan hanya sebuah sungai, melainkan bank kehidupan yang menyimpan keragaman hayati luar biasa. Untuk menjaga keberlanjutannya, setiap tindakan harus didasarkan pada pengetahuan, koordinasi, dan keseriusan jangka panjang. Meskipun langkah-langkah awal sudah diambil, keberhasilan sejati akan bergantung pada konsistensi dan akurasi kebijakan yang diterapkan di masa depan. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan pelarangan penangkapan ikan selama 10 tahun dan program pelepasan miliaran ikan ini cukup untuk menyelamatkan ekosistem Sungai Yangtze? Atau justru dibutuhkan pendekatan yang sama sekali baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like jika suka dengan tayangan seperti ini.